Albert mulai berhalusinasi mendengar kata-kata Tuhan yang menyuruhnya untuk menyiksa dan menyantap anak-anak. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Gimana guys, puasa kalian masih jalan? Oke, sembari kita menunggu buka puasa, untuk kalian yang nonton di siang atau sore hari, kali ini cerita kita berasal dari request salah satu dari kalian. Cerita ini mengandung hal-hal sensitif dan juga menjijikkan, jadi untuk kalian yang nggak mau mendengar hal-hal seperti itu, lebih baik untuk video hari ini di skip dulu ya. Ini adalah cerita tentang laki-laki yang dijuluki vampir, werewolf, dan pria berwajah abu-abu. Cerita kita berawal pada November 1928, saat seorang anak perempuan bernama Grace Budd yang berumur 10 tahun diculik oleh laki-laki tak dikenal. Laki-laki asing ini lalu menulis surat untuk keluarga Grace, di mana dia mendeskripsikan secara detail bahwa anak perempuan ini dia makan dan dia habisi dengan sangat brutal. Surat ini menjadi awal dari akhir tindak kejahatan dan kanibalisme seorang pria bernama Albert Fish yang sangat-sangat gila. Mari kita telusuri bagaimana Albert Fish bisa berubah menjadi monster yang sangat menakutkan, bahkan sudah seperti kayak bukan manusia lagi. Albert Fish lahir pada 19 Mei 1870 di Washington dari pasangan Randall dan Ellen Fish. Saat Albert lahir, ayahnya sudah berusia 75 tahun, sehingga saat Albert berumur 5 tahun, ayahnya dinyatakan meninggal dunia. Sehingga ibunya harus banting tulang menghidupi Albert dan 3 saudaranya. Tapi beban ini terlalu berat, hingga pada akhirnya ibunya menitipkan mereka di panti asuhan. Sejak kecil, Albert diserang dengan banyak penyakit mental, sama seperti anggota keluarganya yang lain. Kakaknya dirawat di rumah sakit jiwa. Pamannya didiagnosa memiliki mental yang tidak stabil. Sedangkan ibunya setiap hari berhalusinasi. Di panti asuhan, para pengasuh memperlakukan anak-anak di sini dengan sangat kejam, penuh kekerasan, penuh hukuman. Anak-anak ini dipukul, disiksa, bahkan diprovokasi agar melakukan kekerasan satu sama lain. Sehingga banyak anak-anak di panti asuhan ini hidup dalam ketakutan akan penyiksaan dan hukuman. Tapi Albert lambat laun malah menikmati siksaan yang dia terima. Penyimpangan perilaku yang dialami oleh Albert semakin lama semakin parah. Meskipun pada akhirnya Albert berhasil diambil kembali oleh ibunya setelah keadaan ekonomi keluarga mereka membaik, Albert sudah terlanjur dirusak. Gangguan jiwa yang ia miliki tidak banyak disadari oleh orang-orang di sekitarnya. Semakin Albert tumbuh dewasa, semakin banyak hal mengerikan dan menjijikan yang terjadi. Albert mulai merusak anak laki-laki di sekitarnya. Merusak dalam artian secara fisik, secara mental, secara hubungan terlarang, bahkan mengajarkan mereka untuk memakan kotoran mereka sendiri. Kelainan dan gangguan yang ia derita semakin parah. Albert bahkan sengaja menyakiti dirinya sendiri untuk merasa bahagia. Puncaknya, saat Albert berumur 20 tahun, dia memutuskan untuk pindah ke New York, di mana dia mulai menebar banyak perangkap kejahatan. Dia ingin menyakiti orang lain. Albert mencari uang dengan cara menjual dirinya sendiri, sembari diam-diam melecehkan anak-anak lain yang berada di sekitarnya. Meskipun begitu, anehnya Albert berhasil menikah dengan wanita yang dijodohkan oleh ibunya, di mana akhirnya dia punya 6 anak yang awalnya tidak dia rusak. Tapi saat istrinya memutuskan untuk menceraikannya karena istrinya mulai sadar Albert adalah pria yang aneh, Albert mulai mengajarkan anaknya hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang di luar nalar akal sehat. Mulai dari diajak makan daging mentah sampai akhirnya mengkonsumsi daging manusia. Kegiatan terlarangnya ini dipercayai membuat mental dan kondisi kejiwaan Albert semakin lama semakin memburuk. Kulitnya bahkan berubah menjadi warna abu-abu. Albert mulai berhalusinasi mendengar kata-kata Tuhan yang menyuruhnya untuk menyiksa dan menyantap anak-anak.
Pelan-pelan Albert memulai aksinya. Sampai akhirnya di tahun 1919, Albert kembali mencari targetnya. Orang yang kira-kira ditelantarkan, tidak punya keluarga, atau berkulit hitam menjadi targetnya karena dia percaya orang-orang seperti ini tidak dipedulikan oleh masyarakat. Jadi kalau orang-orang ini hilang, tidak akan ada yang mencari dia. Suatu hari, Albert yang sedang membaca koran melihat sebuah iklan yang dipasang oleh anak remaja dari keluarga miskin yang sedang mencari kerja. Anak ini bernama Edward Budd. Albert merasa dia menemukan targetnya. Ia langsung mendatangi rumah keluarga ini. Dia mengaku sebagai laki-laki bernama Frank Howard dan pura-pura menawarkan Edward pekerjaan. Awalnya, Edward sangat ingin menerima pekerjaan dari Albert. Tapi setelah dia perhatikan, Albert memiliki kulit berwarna abu-abu yang sangat menyeramkan. Sehingga akhirnya dia menolak tawaran kerja ini. Perhatian Albert lalu teralih kepada adik dari Edward yang bernama Grace Budd yang saat itu berumur 10 tahun, anak perempuan yang cantik. Karena tidak bisa mendapatkan Edward, Albert berusaha mendapatkan Grace. Albert berusaha meyakinkan orang tua kedua anak ini untuk mengizinkannya membawa Grace pergi ke pesta ulang tahun keponakannya. Entah gimana cara Albert merayu, Grace diizinkan pergi bersama Albert. Dan sejak saat itu, Grace tidak pernah lagi terlihat. Apa yang terjadi dengan Grace? Alih-alih dibawa ke acara pesta ulang tahun, Grace dibawa ke sebuah kamar penyiksaan yang sudah disiapkan Albert sebelumnya untuk Edward. Grace mengalami hal yang sangat sadis, sangat kejam, sangat tragis, dan selama 9 hari menjadi santapan Albert hingga dia tidak bersisa sama sekali. Tidak lama kemudian, Albert menulis surat ke keluarga Grace, menjelaskan dengan detail takdir apa yang telah menimpa anak mereka. Keluarga, polisi, dan semua orang yang membaca surat dari Albert merasa mual dan sangat marah. Apa yang dilakukan oleh Albert sama sekali bukan hal yang dilakukan oleh manusia. Polisi langsung melaksanakan investigasi yang sangat merinci. Polisi langsung menginvestigasi kertas yang digunakan oleh Albert untuk menulis surat. Ternyata, kertas itu diproduksi secara khusus oleh sebuah perusahaan. Kertas ini diketahui dibawa oleh karyawan yang menyewa sebuah kamar di dalam rumah yang disewakan. Rumah yang juga ditinggali oleh Albert. Polisi langsung menginterview semua penyewa kamar di dalam rumah itu. Dan saat mereka bertemu dengan Albert, mereka menyadari wajah Albert sangat mirip dengan laki-laki yang bernama Frank Howard. Laki-laki yang dikatakan memiliki kulit berwarna abu-abu. Pria yang diketahui membawa Grace sebelum Grace menghilang. Keluarga Grace langsung mengkonfirmasi bahwa Albert adalah laki-laki yang membawa anak mereka. Dan dengan mudah, dengan rasa tidak bersalah sama sekali, dia mengakui semua perbuatannya. Albert juga mengaku sebelumnya dia telah menghabisi 2 nyawa anak lain. Anak yang bernama Francis McDonald di tahun 1924 dan Billy Gaffney di tahun 1927. Sebenarnya ada banyak sekali tindakan kriminal yang dilakukan oleh Albert, tapi yang bisa dibuktikan oleh polisi hanya 3 kasus ini. Atas semua kegilaannya, Albert Fish dieksekusi pada 11 Maret 1935. Setelah mengetahui cerita tentang Albert Fish, satu-satunya hal yang bisa gue doakan adalah semoga aja laki-laki seperti Albert Fish cuma satu di dunia dan gak akan pernah ada lagi. Untuk ngebayangin ada manusia kayak gini yang tinggal di sekitar kita, sangat mengerikan. Anyway, sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini guys. Thank you so much untuk kalian yang selalu support Ruang Gelap. See you guys on the next video. Please, please, please stay safe and stay alive.